Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Las Lui. Selamat pagi Las. Iya, senang sekali loh bisa ketemu Las Lui. Iya, kita mau ajak anak-anak di rumah, kita memuji Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baik. Benar, kita nyanyi lagu It's Good to See You Here With Me. Yuk kita nyanyi lagu ini dengan gerakan ya anak-anak ya. Yuk. Sambil tepuk tangan juga ya. Terima kasih Bapak untuk pagi yang indah. Tuhan tolong pimpin kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan kiranya Engkau yang sendiri yang bertahta di atas setiap hati kami. Tolong siapkan ibadah kami, persiapkan kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik, puji-pujian yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. It's good to see you here with me. Yuk sekali lagi ya. Tepuk tangan ya, yang semangat ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. Kita bisa bertemu bersama-sama hari ini. Nah, Rosa, kita akan menyanyikan lagi satu lagu yang mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita lebih daripada buru-buru. Kalau bunga itu bagus, Tuhan mengasihi tanaman-tanaman dan hewan-hewan. Tuhan juga mengasihi kita lebih daripada itu. Tuhan kita hebat.
hebat ya. Iya, kita mau nyanyi sama-sama lagu Burung Pipit yang Kecil. Betul sekali. Yuk kita nyanyi lagu ini. Semuanya, bukan saja burung-burung, tanaman, tetapi kita semuanya ya. Kita mau mengikuti Yesus ya. Kita mau jalan serta Yesus. Kita nyanyikan lagu ini ya. Kita mau jalan di tempat aja ya. Yuk kita jalan di tempat langsung. Yuk kita mau jalan-jalan. Jalan di tempat nih, iya benar sekali. Kita mau melompat lagi. Waduh, seru sekali. Melompat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi anak-anak di rumah silakan bangun berdiri, ikutin gerakannya yang ada dan kita bersama-sama melompat untuk memuji nama Tuhan. Oke? Dengan semangat ya. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump into the dark, dark, dark. Run to Jesus, give your heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the
kita mau meloncat untuk Tuhan ya, karena Tuhan kita luar biasa ya. Nah, begitu juga anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Kerja buat Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu ini ya, mempersiapkan hati kita juga ya Lose ya. Yuk. Suka maupun duka ya. Nah, anak-anak kita mau mendengarkan firman. Saya harap anak-anak semuanya duduk yang manis ya, telinganya dipasang, mulutnya dikunci. Oke. Shalom anak-anak, bertemu lagi dengan Lase Cipi. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh berkumpul kembali dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hati yang mau menerima firman Tuhan. Tuhan tolong bukakan telinga kami dan juga celikan mata rohani kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang mau Engkau sampaikan melalui Lase Cipi yang terbatas. Kiranya Engkau mau memberkati waktu ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak, Lase Cipi punya satu pertanyaan. Pertanyaan itu berhubungan dengan pelajaran sains atau IPA. Ayo, siapa yang serius suka sains? Pertanyaan itu adalah, apa saja atau faktor-faktor apa saja yang membuat tanaman itu bisa tumbuh besar dan subur? Sekali lagi, faktor-faktor apa saja yang membuat tanaman itu bisa tumbuh besar dan tumbuh subur? Ayo. Wah, betul sekali ya. Pertama-tama pastinya untuk tanaman itu bisa tumbuh besar dan tumbuh subur, dia perlu apa? Wadahnya dong, ya kan? Pot. Setelah itu dia butuh apa? Betul sekali. Tanah yang subur, tanah yang penuh dengan nutrisi di dalamnya ya. Lalu butuh apa lagi? Iya, pastinya butuh biji ya. Kalau nggak ada biji benihnya, gimana mau tumbuh tanaman ya? Apalagi? Oh iya benar, air. Apalagi? Matahari, betul. Apalagi satu lagi? Betul, udara dan temperatur yang tepat ya. Wah, anak-anak pintar sekali. Nah, firman Tuhan hari ini berhubungan dengan benih dan tanah. Seringkali di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Contohnya apa? Benih. Contohnya apa? Tanah, untuk menjelaskan atau memberitakan firman Tuhan. Begini firman Tuhan. Pada satu hari, Tuhan Yesus sedang berada di pinggir danau. Lalu, ketika orang tahu Tuhan Yesus ada di pinggir danau, berbondong-bondonglah anak-anak. Orang-orang itu pengen mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus.
Wah, ketika orang-orang datang berbondong-bondong, Tuhan Yesus selalu naik ke kapal. Di sana, dia memberitakan firman Tuhan dengan menggunakan perumpamaan. Ada seorang penabur yang menaburkan benih. Lalu, benih tersebut jatuh ke 4 tempat. Tempat yang pertama, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Tak lama kemudian, burung-burung lalu memakan benih-benih di pinggir jalan itu sampai habis. Di tempat yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu sempat tumbuh sebentar karena ada tanahnya sedikit, tetapi ketika matahari muncul, akarnya cuma bisa tumbuh sedikit karena tanahnya sedikit ya. Dia langsung layu dan mati. Di tanah yang ketiga, tempat yang ketiga, benih itu, sebagian benih itu jatuh ke tanah yang penuh semak belukar. Benih itu sempat tumbuh, namun karena banyak semak belukar yang menghimpitnya, benih itu, tumbuhan itu langsung mati karena dihimpit oleh semak belukar. Tempat yang keempat, benih itu jatuh ke tanah yang subur, tanah yang penuh dengan nutrisi. Ketika benih itu jatuh, apa yang terjadi? Yes, benar banget. Dia tumbuh, subur, dan berbuah lebat. Alkitab mencatat berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Begitu Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini. Sekarang kita mau tahu apa sih arti dari perumpamaan itu? Yuk kita bahas satu-satu. Di tanah yang pertama, masih ingat di mana benih-benih itu jatuh? Betul banget, di pinggir jalan. Maksudnya apa sih, Lause Cipi? Benih yang jatuh di pinggir jalan, sebelum itu, langsung menjelaskan dulu. Benih itu diibaratkan sebagai firman Tuhan. Apa? Firman Tuhan. Dan tanah itu diibaratkan sebagai hati kita. Tempat yang pertama, ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, maksudnya adalah ketika orang mendengarkan firman Tuhan, dia nggak ngerti, dia nggak dapat firman Tuhan itu, lalu dengan cepat iblis mengambil firman Tuhan itu dan firman Tuhan itu hilang. Ya, nah kalau anak-anak, misalnya sekarang dengar firman Tuhan, aduh bosan, boring, aduh ngantuk banget, Lause, ngantuk banget, lama kali firman Tuhan. Sama seperti tempat yang pertama. Bahwa firman itu ketika kalian dengarkan, kalian nggak ngerti, bodoh amat. Ketika itu juga firman itu hilang, diambil oleh si iblis. Di tempat yang kedua adalah, masih ingat? Ya, betul sekali. Tanah yang berbatu. Maksudnya apa? Ketika benih-benih firman Tuhan itu jatuh, dia bertumbuh sedikit. Maksudnya apa? Ketika kalian dengarkan firman Tuhan, happy, wah iyalah sebenarnya aku belajar banget hari ini. Firman Tuhan itu berbicara, mengajarkan aku untuk, wah kalian semangat banget menerima firman Tuhan. Tetapi pencobaan ini loh, batu-batu ini diibaratkan pencobaan. Ketika kalian ada pencobaan atau misalnya hal yang sulit, contohnya, aduh Lause, malas banget pagi daripada ibadah online, baca firman, berdoa, udahlah. Firman Tuhan itu hilang. Dia tidak tumbuh di dalam hatimu maupun tidak berbuah. Firman itu langsung hilang, layu, dan mati. Di tempat yang ketiga ialah tanah yang penuh semak belukar. Betul sekali. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, firman itu sempat tumbuh di dalam hatinya, tetapi karena godaan-godaan dunia, godaan-godaan itu apa maksudnya? Itu loh game online. Lebih suka ibadah online atau game online? Itu godaan loh. Pasti kita akan menjawab game online dong, Lause. Game online bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Kalau ibadah online sejam,
Ngantuk banget, aduh malas banget kalau nggak dipaksa papa mama nggak ibadah online deh. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan di tanah semak belukar itu, karena godaan-godaan begitu menggiurkan, maka firman Tuhan tidak bertumbuh dan tidak berbuah di dalam kehidupannya. Langsung hilang. Dia dengar firman, tapi karena godaan-godaan hilang. Lalu yang terakhir adalah tanah yang keempat, yaitu tanah yang subur. Ketika firman Tuhan diberitakan kepada orang-orang yang hatinya siap mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukannya di dalam kehidupannya, bukan hanya percaya ya, jadi nggak masuk kanan keluar kiri, masuk kanan, diingat, lalu disimpan di dalam hati serta dilakukan, ia akan bertumbuh subur dan berbuah lebat. Maka ia akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pelaku-pelaku firman Tuhan itu seperti apa sih, Lause? Pelaku-pelaku firman Tuhan ialah anak-anak yang suka membaca firman, suka berdoa, dan juga mentaati papa mama, dan senantiasa memuji Tuhan, bersyukur. Meskipun keadaan sulit, daripada mengeluh, dia ingat, aku harus bersyukur. Apapun yang terjadi, aku mau bersyukur. Wah, indah sekali ya anak-anak ketika kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya hati kita senantiasa menjadi tanah yang subur. Jadi ketika firman itu datang, kita dengar, kita simpan, dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya hati kami menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan boleh tinggal tetap, bertumbuh, berbuah lebat. Tuhan, tolong kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang mencintai firman-Mu, yang berdoa senantiasa, taat kepada firman-Mu, dan senantiasa bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan untuk ayat hafalan minggu ini terambil di dalam Roma 10 ayat 17. Sekali lagi, Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan untuk persembahan minggu ini, anak-anak silakan minta tolong ke papa atau mama untuk ditransfer ke rekening gereja atau bisa melalui QRIS. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.